warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi video dari Andre Tunggal yang diberi judul Diskriminasi Gender pada Agama Abrahamite. Dalam videonya, si Andre membahas ceramah dari Ustazah Oki Setiana Dewi, di mana dari video tersebut muncul beberapa perspektif bahwa Oki melegalkan atau memaklumi KDRT. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Rafleza, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Suami istri lagi bertengkar. Suaminya marah luar biasa pada sang istri, dipukullah wajah istri. Tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Ketika istrinya membuka dalam keadaan sembab matanya, ternyata ibunya sang istri. Orang tuanya tanya kepada si perempuan ini, "Anakku, kenapa? Kok kamu nangis matanya sembab begitu, kenapa?" Istrinya mengatakan, "Ibu, ayah, ya Allah." Tapi sang istri mengatakan, "Ya Allah, Pak, Bu, aku tuh nangis karena aku rindu sama bapak sama ibu." Suaminya luluh hatinya, istriku itu Masya Allah menyimpan aibku sendiri, ya Allah, luar biasa. Makin sayang dan cintalah suami tersebut. Makin sayang dan cintalah suami tersebut. Videonya viral dan menjadi perbincangan yang ramai di kalangan netizen. Menjadi kontroversi karena video tersebut dianggap melegalkan atau membiarkan terjadinya sebuah KDRT dengan alasan atau dalil agama. Menariknya, di highlights di bagian akhir dituliskan bahwa discrimination against women, diskriminasi terhadap perempuan itu ditemukan ketika Islam itu menjadi sumber dari kebijakan legislasinya. Ini menurut dari respon dari jurnal tersebut. Polemik yang muncul dari viralnya dakwah dari Oki Setiana Dewi itu dibela oleh seorang ustadz bernama Dery Sulaiman, ya. Dan dikatakan bahwa dia mengatakan bahwa di dalam Islam dia mengatakan bahwa suami boleh pukul istrinya, tetapi tidak atau bukan pada bagian wajah. Jadi dalam satu video yang dimunculkan dikatakan, bolehkah memukul istri? Dalam Islam boleh katanya, tapi bukan pada wajah. Tegas Ustadz Dery Sulaiman begitu. Nah, mungkin perkataan Ustadz Dery ini didasarkan pada Sahih Muslim, ya, volume 4 di nomor 2127, yaitu sebuah narasi yang diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi diceritakan oleh Aisyah sebagaimana diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Dikatakan dalam hadis ini, dikatakan bahwa si Aisyah itu berbohong kepada Muhammad, ya. Lalu kemudian di dalam hadis ini dikatakan, Muhammad struck me on the chest, which caused me pain, ya. Jadi setelah melihat kurang lebihnya video dari Andre Tunggal, saya berpendapat Andre ini bukan berniat untuk bagaimana-bagaimana terhadap video tersebut, yang sebetulnya video ini banyak digoreng oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga tentu saja untuk membangun stigma dan membangun opini negatif terhadap Islam seperti kebanyakan apologet Kristen lainnya. Kenapa saya berkata seperti itu?
Andre mengambil contoh hal ini kemudian dikompar dengan ajaran dalam keyakinannya yang dia sendiri sebenarnya tidak mengetahui dengan pasti maksud dan pemahaman yang disampaikan oleh Ustazah Oki. Logikanya, jika ingin mengambil contoh untuk pengajaran, kan banyak contoh kasus KDRT yang jelas terjadi. Kenapa mesti video ceramah Ustazah Oki yang diambil yang belum pasti salah atau tidaknya? Bahkan Anda sendiri belum bisa menyimpulkan dan memahami maksud dan pemahaman dalam Islam terkait hal tersebut. Aneh kan? Saya coba melihat video full ceramah dari Ustazah Oki ini dan bertanya-tanya, apa yang salah, apa yang keliru, pernyataan mana yang digoreng oleh pihak-pihak tertentu. Dalam ceramahnya, Ustazah Oki ini memberikan nasihat kepada ibu-ibu majelis untuk tidak gibah alias bergosip, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, "Dan janganlah sebagian kalian gibah atau menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentulah kalian akan merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah engkau apa itu ghibah?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Ia berkata, "Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain." Beliau ditanya, "Bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan?" Jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Jika sesuai kenyataan, berarti engkau telah menggibahnya. Jika tidak sesuai, berarti engkau telah memfitnahnya." Hadis riwayat Muslim. Dalam Al-Adskar, Imam Nawawi menyebutkan, ghibah adalah sesuatu yang amat jelek, namun tersebar di khalayak ramai. Yang bisa selamat dari tergelincirnya lisan seperti ini hanyalah sedikit. Ghibah memang membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, namun yang diceritakan adalah sesuatu yang ia tidak suka untuk diperdengarkan kepada orang lain. Sesuatu yang diceritakan bisa jadi pada badan, agama, dunia, diri, akhlak, bentuk fisik, harta, anak, orang tua, istri, pembantu, budak, pakaian, cara jalan, gerak-gerik, wajah berseri, kebodohan, wajah cemberutnya, kefasihan lidah atau segala hal yang berkaitan dengannya. Cara ghibah bisa jadi melalui lisan, tulisan, isyarat, atau bermain isyarat dengan mata, tangan, kepala, atau semisal itu. Ulama telah bersepakat bahwa hukum dari ghibah adalah haram. Ghibah adalah dosa besar. Perbuatan ghibah juga sama halnya dengan menjatuhkan kehormatan, mencemarkan nama baik, dan menginjak wibawa orang yang kita gunjing. Dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Ghazali menerangkan bahwa membicarakan kejelekan orang lain lebih keji daripada 30 kali perbuatan zina. Ngeri ya, ghibah sama dengan 30 kali perbuatan zina. Astagfirullah. Betapa besarnya dosa ghibah ini. Ini saya memaparkan sesuai keyakinan Islam ya. Nah, lalu apa hubungannya dengan contoh yang dikemukakan oleh Ustazah Oki? Ketika telah berumah tangga, hendaknya kita mengetahui satu sama lain tentang hak dan kewajiban kita sebagai suami atau istri. Tentu dalam hal ini sesuai dengan syariat-syariat Islam. Salah satunya adalah tidak mengumbar aib pasangan. Dalam rumah tangga, kadang masalah itu datang dan sebagai istri atau suami baiknya tidak mengumbar permasalahan rumah tangga, baik itu dalam hal materi, privasi, kejelekan atau kekurangan pasangan dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Mereka, istri-istrimu, merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka." Sedangkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di hari kiamat adalah seorang laki-laki atau suami yang bercampur atau bersetubuh dengan istrinya, kemudian membeberkan rahasia istrinya tersebut." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba menutupi aib seorang hamba yang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Berikutnya diriwayatkan dari Abu Qatadah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Orang yang membuka aib pasangannya, Allah akan mengikatnya dengan ular besar di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain disebutkan, perumpamaan orang yang membuka aib pasangannya itu seperti orang yang digigit beberapa ular hitam pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Tobrani. Begitupun seorang istri harus menjaga aib suami. Nah, bagaimana dengan kisah nyata yang diceritakan Ustazah Oki dalam ceramahnya? Sebelumnya mari kita simak sekali lagi video beliau. Check it out. Suami istri lagi bertengkar. Suaminya marah luar biasa pada sang istri, dipukullah wajah istri. Tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Ketika istrinya membuka dalam keadaan sembab matanya, ternyata ibunya sang istri. Orang tuanya tanya kepada si perempuan ini, "Anakku, kenapa? Kok kamu nangis matanya sembab begitu, kenapa?" Istrinya mengatakan, "Ibu, ayah, ya Allah." Tapi sang istri mengatakan, "Ya Allah, Pak, Bu, aku tuh nangis karena aku rindu sama bapak sama ibu." Suaminya luluh hatinya, istriku itu, Masya Allah, menyimpan aibku sendiri, ya Allah, luar biasa. Makin sayang dan cintalah suami tersebut. Dari cuplikan video tersebut, seperti yang saya katakan di awal bahwa pertengkaran dalam rumah tangga itu biasa terjadi. Pertengkaran yang bisa menyebabkan kemarahan yang besar dan pada akhirnya gelap mata. Seperti main tangan kepada istri dan perceraian. Dari pertengkaran semacam ini, terkadang beraneka macam tindakan istri dalam menyikapinya, khususnya saat dipukul oleh suami. Ada istri yang melaporkan, ada yang kabur setelah dipukul, ada yang nekat menyerang balik, dan ada pula yang hanya diam dan menyembunyikan. Nah, apakah istri yang diam dan menyembunyikan bahwa dia telah dipukul oleh suaminya ini salah? Jika menelaah dengan bijak, yang namanya manusia tidak lepas dari emosi, apalagi masalah yang dihadapi sangat berat hingga dia memukul istri. Kita perlu mengetahui apa sih penyebab suami marah besar. Apa yang telah dilakukan sang istri sampai suami marah besar? Kesalahan apa yang telah diperbuatnya? Kalau tipe suami yang ringan tangan, tanpa sebab selalu memukul istri, ini kan sudah kelainan alias patut dilaporkan. Tapi kenapa kisah nyata yang diceritakan Ustazah Oki malah justru istri yang tidak mengungkapkan kejelekan suami? Apalagi yang datang mengunjungi mereka adalah orang tua sang istri. Ada beberapa kemungkinan, yaitu sang istri adalah seorang yang sabar dan menjaga marwah suami. Sang istri dalam hal ini memang bersalah. Sang istri adalah sosok yang beriman dan yakin bahwa suaminya akan mendapat hidayah dan sadar akan perbuatannya tersebut. Ini kalau kita melihat secara objektif ya. Nah, kalau melihat dalam aturan syariat Islam terkait hal tersebut, apakah boleh memukul istri? Boleh. Seperti yang diklaim oleh Andre Tunggal dengan berdasar dari Ustadz Dery ya. Saya pun katakan boleh memukul istri. Tapi ntar dulu. Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Nah, dalam syariat tidak boleh langsung main pukul istri. Ada tahapan untuk itu. Istri yang seperti apa dulu yang patut dipukul? Jika seorang istri tidak menaati suami alias membangkang, tidak melakukan kewajibannya dan lain-lain, maka tindakan suami yang pertama kali adalah menasehatinya dengan baik. Jika istri tetap tidak mau mendengarkan nasihat suami, maka diamkan istrimu dan tidak diajak tidur bersama. Jika istri tetap bandel, maka kalau perlu pukullah. Dan jika suami masih bisa menahannya, sebaiknya tidak perlu dengan memukul. Nah, makna memukul di sini adalah memukul dengan ringan, bukan memukul seperti memukul maling. Memukul di sini tidak yang menyebabkan kecacatan, keluar darah, lebam, patah tulang, letih, lesu, lemah, bibir pecah-pecah, susah buang air besar, mata berkunang-kunang. Keterusan. Dan tidak boleh memukul bagian wajah dan bagian tubuh yang membahayakan. Atau bertanya kepada Ibnu Abbas,
Apa yang dimaksud memukul yang tidak melukai? Ibnu Abbas menjawab, siwak dan seukurannya yang dipukulkan. Ini terdapat dalam tafsir Qurtubi ya. Kita tahu sendiri kayu siwak hanya seukuran jari telunjuk. Aisyah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memukul apapun dengan tangannya, tidak memukul wanita dan pembantu. Hadis riwayat Muslim. Apa tujuannya? Tujuan utamanya adalah mendidik istri agar kembali menaati atau memenuhi hak suami. Karenanya selama masih bisa diambil tindakan yang paling ringan, maka tidak boleh mengambil tindakan yang lebih berat. Sebelumnya tidak didahului oleh permusuhan atau pertikaian antara suami istri. Bila sebelumnya sudah terjadi pertikaian, maka suami tidak boleh memukul istri meskipun dalam rangka mendidiknya. Bila istri masih membangkang atau tidak memenuhi hak suami, jalan satu-satunya adalah melaporkan kepada hakim, bukan main hakim sendiri. Bila istri hanya akan jera dengan pukulan yang membahayakan, maka suami sama sekali tidak boleh memukul istri, baik pukulan yang ringan apalagi yang membahayakan dengan alasan apapun. Nah, namun bagaimanapun kondisinya, tidak ada alasan apapun membenarkan suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, apalagi sampai membawa-bawa ajaran Islam sebagai alasan pembenarannya. Jadi jangan cocokmologi dengan ajaran Islam yang sama sekali tidak ada pemahaman tentang hal tersebut. Syariat dalam Islam sangat lengkap mengatur segala bentuk kehidupan di dunia. Jadi intinya, kisah yang diceritakan oleh Ustazah Oki bukanlah berarti melegalkan KDRT, tetapi ke konteks menutupi aib suami atau pasangan. Ada istri dengan bersabar menghadapi suami yang ringan tangan dengan berharap agar suami sadar dari perilakunya seperti contoh yang disampaikan oleh Ustazah Oki. Dan bagi suami yang ringan tangan terhadap istri, sering memukul istri tanpa sebab, mending Anda pakai rok saja deh. Lawanmu bukanlah wanita. Anda mukul juga, mereka tidak bisa membalas, hanya diam dan menangis. Dan suami yang ringan tangan adalah manusia yang paling jelek kedudukannya di akhirat. Nah loh, lanjut lagi. Nah teman-teman, kalau kita melihat keteladanan sikap Yesus, tentu saja kalau dari teman-teman Muslim meneladani Muhammad ya, karena itu adalah bagaimana mereka beragama ya. Nah, bagaimana dengan kita orang Kristen? Kalau Kristen itu meneladani Yesus, bagaimana sikap Yesus terhadap kaum wanita? Di situ kalau kita baca bagaimana Yesus berinteraksi dengan perempuan, kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan yang sangat kuat bahwa Yesus itu menaruh perhatian khusus pada kelompok wanita yang didiskriminasi oleh budaya patriarki pada saat itu. Ada orang Kristen yang bahkan mengatakan bahwa bukankah di Efesus pasal 5 itu istri mesti tunduk absolut pada suami, begitu, karena suami kepala. Nah, khusus mengenai dalam hal keluarga, saya ingin mengatakan bahwa jika ada di antara Anda yang berpikir bahwa betul Efesus pasal 5 ayat 22 mengatakan istri harus tunduk pada suami seperti kepada Tuhan. Tetapi kata tunduk yang dipakai di sini bukan bermaksud sebagai tunduk absolut yang bebas dieksploitasi atau bebas diapa-apakan oleh sang suami. Melainkan konteks ayat ini harus dilihat dalam konteks ayat 25 di mana Paulus mengatakan kepada seorang suami Kristen untuk mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan diri. Jadi maksudnya suami itu mengasihi istri bahkan pada level di mana dia harus menyerahkan dirinya. Itu berarti suami yang menyerahkan diri bahkan memberikan nyawa kepada istrinya adalah suami yang tidak akan semena-mena pada istrinya. Kalau suami menuntut istri harus tunduk absolut, maka suami harus rela mati demi istrinya. Nah, dalam konteks ini kita mengerti bahwa sebenarnya yang dalam pernikahan Kristen tidak ada ruang untuk seorang suami itu bertindak semena-mena terhadap istrinya. Baik, mari kita counterbalik mereka. Setelah melihat penjelasan Andre Tunggal terhadap bagaimana ajaran dalam keyakinan Kristen, ini saya senyum-senyum ya. Kenapa? Pak Andre, yang Anda bahas itu secara global. Mana solusi dalam ranah permasalahan rumah tangga dalam ajaran Kristen? Apple to apple lah dalam mengcompare sesuatu. Jangan apple to mango. Sekarang begini, Andre membawa dalil bahwa dalam ajaran Kristen seorang istri harus tunduk kepada suami.
Nah, kalau seperti ini semua agama juga mengajarkan, Bung. Dalam Islam jangankan menaati suami, sadar akan tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai istri dan sebagainya juga ada. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Yang dibahaskan konteks dalam rumah tangga. Lagian si Andre mengatakan meneladani Yesus seperti Nabi Muhammad. Ini kan pernyataan lucu. Yesus tidak menikah. Jadi dalam hal meneladani Yesus itu apanya? Firman. Kalau ini kan di Islam juga sama, harus mematuhi firman Allah. Yesus tidak ada mengeluarkan atau mengajarkan tentang tutorial dan solusi dalam berumah tangga. Jadi dalil-dalil yang dikatakan Andre tentang perempuan, istri, gender, ini adalah dalil basic yang Allah perintahkan, sama seperti dalam keyakinan Islam. Justru terdapat sangat banyak ayat-ayat diskriminasi wanita dalam ajaran Kristen. Di antaranya 1 Timotius 2 ayat 11 yang berbunyi, seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. 1 Timotius 2 ayat 11, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. 1 Korintus 14 ayat 34, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Berikutnya 1 Timotius 2 ayat 9-10. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Berikutnya 1 Korintus 11 ayat 5-6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundungi kepalanya. Dan masih banyak lagi ya ayatnya. Nah, saya yakin bahwa perempuan-perempuan Kristen tidak ada yang menaati ayat ini. Apakah Bung Andre masih berani mengatakan bahwa perempuan Kristen setara dengan laki-laki? Masih berani ngomong kalau istri harus tunduk kepada suami layaknya tunduk kepada Tuhan? Solusi apa yang diberikan Yesus kalau istri selingkuh atau suami? Solusi kasih. Solusi apa yang Yesus berikan jika suami ringan tangan terhadap istri? Ajaran kasih. Apa yang diajarkan Yesus tentang hak-hak dan kewajiban seorang suami dan istri? Dan lain sebagainya lah. Sekali lagi, menabok ajaran sendiri dengan berani membawa sampel dari ajaran Islam dengan coba mengcompare. Ini pun compare-nya ngawur alias tidak apple to apple. Kalau soal kesetaraan gender, ini sudah pernah saya bahas dalam video saya terdahulu ya. Nanti link video saya sertakan di deskripsi. Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, orang bodoh berpikiran mempunyai rumah tangga yang selalu adem. Jadi seharusnya dia punya pasangan AC saja, gak usah istri. Saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.